tips-tips cara menyebul agar kualitasnya maksimal. Tips yang pertama adalah oleskan lem G pada sepul supaya tidak terjadi kerenggangan saat memasang ataupun saat sepul digunakan sewaktu sudah di dalam speakernya, supaya tidak ngelokor bahasa Jawanya. Itu tips yang pertama. Pastikan seluruh lem G terbalur sempurna di sepul. Tips yang kedua yaitu bersihkan lubang tempat sepul. Lubang tersebut usahakan lurus dengan tempat dudukan sepul supaya tidak miring atau tegak lurus dengan bagian bawah itu, supaya nanti dalam pas keadaan musik berbunyi dia tidak getar dan menggesek bagian samping lubang, supaya tidak terjadi suara kemresek. Nah, itu bersihkan semuanya supaya seharus serapi mungkin dan sehalus mungkin. Nah, di situ saya menggunakan PMS karena tempatnya sangat kecil. Seperti itu. Upayakan sebersih mungkin. Terus tipsnya supaya membersihkan bersih. Nah, di situ saya menggunakan solasi atau solatip. Bisa menggunakan solatip double tip karena lebih mudah, tapi saya menggunakan solasi biasa. Di situ saya tancapkan ke cutter karena tempatnya sangat kecil. Nah, di situ sangat mempermudahkan untuk mengambil kotoran-kotoran yang terdapat pada lubang sepul. Nah, di situ kotorannya menempel semua. Kotoran itu dapat mempengaruhi suara jika masuk ke dalam itu lubang sepulnya itu. Nah, terus tip yang ketiga adalah mencari rumus untuk kedalaman sepul. Bisa dilihat itu. Terus kita pertama adalah mengukur tinggi dari sepulnya. Nah, di situ bisa diukur untuk tingginya 1 cm. Dan yang tinggi sepul plus tinggi washer nanti dibagi 2. Nah, di situ saya akan mengukur ketinggian washer. Washernya itu tipis itu. Bentar, saya mengukur terlebih dahulu. Bentar, saya menghitung. Nah, sudah saya temukan. Terus 1,5 dibagi 2 menjadi 0,75 cm. Nah, nanti diukur dari bawah ke atas 0,75. Untuk mempermudahnya bisa diukur menggunakan kertas, kemudian dimasukkan ke dalam bagian sepul. Ukur dari 0,75 cm atau 7 mili setengah. Menggunakan kertas. Untuk kertas itu lebih mudah. Kemudian dimasukkan ke dalam sepul. Nah, itu nanti kan seperti itu. Kemudian dalamnya itu diberi tanda, bisa pakai spidol atau pakai solatip juga bisa. Di situ saya menggunakan solasi hitam. Itu sudah saya beri tanda. Nanti kedalamannya adalah bagian atas batasnya itu, bagian bawah solatip hitam itu. Nanti nggak boleh masuk ke dalam bagian besi yang ada di bawah itu nanti numpang. Nah, seperti itu.
Nah kan nggak sampai ke dalam gitu. Nah itu pas, itu harus kedalamannya. Dan usahakan spool tidak tergesek ke samping-samping supaya tidak terjadi suara yang tidak diinginkan saat selesai menyepul. Terus beri tanda melingkar, itu berfungsi untuk menjadi batasan ya. Nah itu. Kemudian tips yang keempat yaitu memberi kabel atau batasan untuk kedalaman spoolnya. Itu kan sudah beri tanda tadi, menggunakan lem G. Nah seperti itu. Usahakan serapi mungkin dan serata mungkin, diukur terlebih dahulu. Nah, usahakan tidak natap, tidak mentok ke bawah supaya tidak terjadi suara dok saat terjadi hantaman bass besar. Gimana main yang saya Ya, udah lagi ke sekolah. Yang ternyata ya. Satu bener bu. Satu, dua, tiga. Ya, oke, itu sudah saya pasang. Usahakan serapi mungkin kabelnya, tembaganya itu juga serapi mungkin. Terus iya, tips yang ke selanjutnya itu adalah tembaga itu kalau timah solder tidak bisa menempel, silahkan dikerik dahulu menggunakan cutter supaya menghilangkan lapisan tembaga gelap itu supaya dapat menempel ke timah. Cek terlebih dahulu tidak gasruk atau tidak ada gesekan dengan bagian besi yang ada di bawah itu. Usahakan sepas mungkin. Itu saya menggunakan lem Castle, atau lebih bagus lagi menggunakan lem khusus spool ya. Bisa dibeli di online. Tapi saya di situ hanya mencontohkan, saya menggunakan lem Castle saja. Kalau nggak salah harganya sekitar nggak sampai 20.000 di online. Itu. Tapi saya ya seadanya menggunakan lem Castle. Lem Castle juga bisa, tapi jangan sekali-kali menggunakan lem bakar ya teman-teman. Nanti sifat dari lem bakar tersebut, jika panas kan bagian spool itu akan panas. Nanti jika panas nanti akan meleleh sendiri. Nah, pada saat meleleh nanti spool itu goyang, kemudian ratap dan terjadi konslet. Jadi jangan sekali-kali menggunakan lem bakar. Atau untuk supaya lebih kuat lagi, setelah menggunakan lem Castle itu diberi lem G, ditetesi lem G itu juga bagus karena saya sudah mencoba sendiri. Nah, usahakan saat pengeleman serapi mungkin dan serapat mungkin supaya saat nanti menyetel musik dan ada bass besar tidak goyang itu spool. Usahakan serapi mungkin. Nah, usahakan pada saat mengelem ini menunggu kurang lebih 24 jam supaya lem tersebut merekat dengan sempurna. Ya, bisa dicoba untuk keesokan harinya. Nah, untuk sekian tips dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.